Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Yeni Ratnasari, mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 1 tahun 2025 Universitas Institut Agama Islam Negeri Lok Sumawe. Dengan nomor NIM 2024610090. Saya mengajar di SD Negeri Layung Berawang, Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat. Hari ini, Senin 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN kelas 6 dengan materi mengamalkan puasa sunat. Mohon saran dan masukan dari Bapak dan Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu hari ini? Kehadiran anak ibu, absen dulu ya. Amanah Cabandi, Rina Nurulfa, Husnul Nadia, Geril Anwar, Waliatul Fitri, Zulfa Ramayani, Dia Putri Astuti, Mana Hasalwa, Kami Amir, Dadia Modifa, Miftahul Jannah, Iqbal, Nabila, Warahmat, Biwahul Hamdi. Hari ini anak ibu hadir semua dan tidak ada yang sakit dan tidak ada yang berhalangan. Alhamdulillah, semoga kita diberi keberkahan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, untuk mendapatkan keberkahan, mari kita berdoa. Mana ketua kelasnya? Sini berdoa. Sudah siap? Ya, tanganku Rakyat Maulana Nasir.
puasa sunnah. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang pertama, mengamalkan puasa sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan makna puasa sunnah dengan baik dan benar. Yang ketiga, menjelaskan jenis dan keutamaan puasa sunat dengan baik. Yang keempat, menjalankan hikmah dan keutamaan puasa sunat. Tentang materi kita pada hari ini. Apa materi kita pada hari ini? Yaitu mengamalkan puasa sunnah. Nah, mari anak-anak ibu dengar baik-baik ya. Karena nanti ibu akan memberikan tugas. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam pimpinan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang mengamalkan puasa sunnah. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, marilah bersama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak, kita mulai pelajaran. Mulai dari yang pertama, makna puasa sunnah. Puasa berasal dari bahasa Arab yaitu saum atau syam yang artinya menahan diri. Sedangkan menurut istilah bahwa puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa seperti makan dan minum, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Tujuan pelaksanaan puasa adalah untuk mendekatkan diri dan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa ditinjau dari bentuk pelaksanaannya dibedakan menjadi 4 macam, yaitu pertama, puasa wajib. Puasa wajib adalah puasa yang hukumnya wajib
yaitu apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan akan mendapat dosa. Seperti puasa di bulan Ramadan, puasa kafarah dan puasa nazar. Yang kedua, puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang hukumnya sunnah, yaitu apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Contohnya seperti puasa pada hari Senin dan hari Kamis. Yang ketiga, puasa makruh merupakan melaksanakan ibadah puasa dengan cara dan waktu yang tidak dianjurkan, namun tidak mendatangkan dosa, seperti melaksanakan puasa pada hari Jumat saja atau pada hari Sabtu saja, atau berpuasa yang dapat menjadikan mereka menderita. Yang keempat, puasa haram, yaitu melaksanakan puasa pada waktu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukumnya haram apabila dikerjakan mendapat dosa, seperti berpuasa pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Jadi puasa sunnah merupakan ibadah puasa yang dianjurkan untuk dikerjakan pada waktu-waktu tertentu sebagai tambahan amalan serta penyempurnaan ibadah wajib lainnya. Melaksanakan puasa sunnah merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena puasa merupakan salah satu ibadah yang paling utama. Selanjutnya, jenis puasa sunnah dan waktu pelaksanaannya. Yang pertama, puasa Syawal. Puasa Syawal yaitu berpuasa 6 hari pada bulan Syawal setelah hari raya Idul Fitri. Yang kedua, puasa Senin dan Kamis. Puasa Senin dan Kamis yaitu berpuasa pada setiap hari Senin dan hari Kamis. Yang ketiga, puasa Arafah, yaitu puasa pada tanggal 9 Zulhijjah atau 1 hari sebelum hari raya Idul Adha. Yang keempat, puasa Asyura, yaitu puasa sunnah yang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram, bulan Muharram merupakan bulan pertama dalam kalender Hijriah dan sering disebut tahun baru Islam. Selanjutnya yang kelima, puasa Sya'ban. Puasa Sya'ban adalah puasa sunnah yang dilaksanakan pada pertengahan bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Yang keenam, puasa di pertengahan bulan Qamariyah, yaitu puasa yang dikerjakan pada ayam Maulid, yaitu hari yang terang bulan pada malam harinya. Disebut hari putih karena terang oleh bulan pada malam harinya dan siang terang oleh mataharinya. Yang ketujuh, puasa Tasu'ah, yaitu berpuasa pada tanggal 9 Muharram dengan tujuan untuk mengiring pelaksanaan puasa sunnah pada tanggal 10 Muharram. Puasa sunnah ini juga dilakukan adalah sebagai pembeda pelaksanaan puasa orang Yahudi yang juga dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Yang kedelapan, puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud yaitu sehari berpuasa dan sehari tidak berpuasa. Puasa ini disunahkan menurut kebiasaan Nabi Daud alaihissalam. Selanjutnya, ketentuan puasa sunnah. Setiap bulan pada malam harinya dan siang terang oleh mataharinya. Yang ketujuh, puasa Tasu'ah, yaitu berpuasa pada tanggal 9 Muharram dengan tujuan untuk mengiring pelaksanaan puasa sunnah pada tanggal 10 Muharram. Puasa sunnah ini juga dilakukan adalah
sebagai pembeda pelaksanaan puasa orang Yahudi yang juga dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Yang kedelapan, puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud yaitu sehari berpuasa dan sehari tidak berpuasa. Puasa ini disunahkan menurut kebiasaan Nabi Daud alaihi salam. Selanjutnya, ketentuan puasa sunnah. Setiap ibadah yang kita lakukan agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hendaklah mengikuti ketentuan yang telah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dengan ibadah puasa. Ada beberapa ketentuan yang harus kita ikuti. Kalian tentu masih ingat dengan beberapa ketentuan tentang puasa Ramadan, yaitu syarat, rukun, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Beberapa ketentuan tersebut berlaku juga pada puasa sunnah. Selanjutnya, syarat sah puasa sunnah. Yang pertama, Islam. Maksudnya adalah orang yang melaksanakan harus beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz. Anak yang telah dapat membedakan antara hal yang bermanfaat dan berbahaya bagi dirinya. Yang ketiga, suci, yaitu tidak dalam keadaan haid atau nifas bagi wanita. Yang keempat, berpuasa pada waktu yang diperbolehkan. Yang kelima, mendapat izin dari suami, khusus bagi wanita yang bersuami, karena tidak diperbolehkan seorang wanita bersuami melaksanakan puasa sunnah jika tidak diizinkan oleh suami. Selanjutnya, rukun puasa. Yang pertama, niat, yaitu berniat melaksanakan puasa pada malam harinya. Yang kedua, menahan, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa di siang hari, mulai terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, murtad atau keluar dari agama Islam. Yang keempat, keluar dari ketentuan syarat sah puasa. Tata cara pelaksanaan puasa sunnah. Tata cara pelaksanaan puasa sunnah sama seperti pelaksanaan puasa pada umumnya, seperti puasa di bulan Ramadan. Perbedaannya terletak pada niatnya saja. Niat disesuaikan dengan jenis puasa yang akan dilaksanakan dan dilakukan pada malam hari sebelum melaksanakan. Selanjutnya, hikmah dan keutamaan puasa sunnah. Secara umum, hikmah dan keutamaan puasa sunnah yaitu: pertama, penyempurnaan kekurangan ibadah wajib. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjaga kesehatan dan kebugaran. Yang keempat, menumbuhkan kepedulian sosial. Yang kelima, menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain beberapa hikmah puasa sunnah yang telah dijelaskan, terdapat beberapa hikmah puasa sunnah lainnya, sebagaimana tujuan yang dilakukan puasa tersebut yang disebabkan oleh suatu hikmah yang ingin Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba. Misalnya pelaksanaan puasa Arafah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan tujuan agar orang yang berpuasa memiliki sikap tenggang rasa dan memikirkan orang-orang yang berada di padang Arafah. Mereka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan pelaksanaan
puasa sunnah Asyura. Puasa ini dianjurkan sebagai ungkapan rasa syukur atas kemenangan Nabi Musa alaihissalam, sehingga orang yang berpuasa pada hari tersebut menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta akan mendapat pahala yang sangat besar. Itulah dia hikmah dan keutamaan puasa sunnah. Sunnah begitu banyak manfaat dan keutamaannya. Apakah kalian pernah melaksanakan salah satu puasa sunnah? Jika belum, marilah kita membiasakan melaksanakan puasa sunnah seperti puasa pada hari Senin dan hari Kamis. Sekian materi dari Ibu Guru. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.
Sudah siap? Sudah. Kalau sudah siap, semuanya sudah siap? Sudah. Kalau sudah siap, mari perwakilan satu kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Nah, dari kelompok 4, silakan. Sebutkan beberapa jenis. Kenalkan diri. Sebutkan beberapa jenis puasa sunnah yang dianjurkan dengan kesehatan. Puasa sunnah
Iya, betul. Berikan aplaus. Nah, pelajaran dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mada Wasalwa, kami perwakilan dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil kerja kelompok ini. Sebutkan hal-hal yang membatalkan puasa. Makan, minum dengan sengaja, menikah dengan sengaja, haid dan nifas. Iya, betul jawabannya. Berikan aplaus. Sekarang mari kita panggil dari kelompok 1. Ya, perwakilan dari kelompok 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, sebutkan beberapa jenis puasa. Perkenalkan, nama saya Miftahudina, perwakilan dari kelompok 1. Satu, sebutkan beberapa jenis puasa sunnahnya dianjurkan dalam Islam. Satu, puasa Syawal. 2, puasa Senin Kamis. 3, puasa Arafah. 4, puasa Daud. 5, puasa Asyura. Ya, tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Nah, setelah kita mengerjakan kelompok, ada yang dikumpulkan. Tolong jangan dikumpulkan sebentar semua. Setelah kita bahas materi kita pada hari ini dan dengan kita melaksanakan tugas, sekarang mari kita simpulkan materi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi Setelah kita mempelajari, memahami, dan menjelaskan tentang apa tadi materi kita hari ini? Menamakan puasa sunnah. Nah, telah kita kerjakan kelompok, telah kita kerjakan tugas sendiri. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita menyimpulkan ataupun
kesimpulan materi kita pada hari ini. Nah, ini yang pertama, ini kesimpulannya ya. Yang pertama, puasa sunat adalah ibadah puasa yang tidak diwajibkan tetapi sangat dianjurkan karena memiliki banyak keutamaan dan pahala. Yang ke-1, jenis puasa sunat yang dianjurkan. Yang kedua, puasa sunat dan puasa Senin dan Kamis meneladani kebiasaan Rasulullah. Ya. Yang kedua, puasa Ayyamul Bid dilakukan pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriah. Yang ketiga, yaitu puasa Arafah dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah bagi yang tidak menunaikan haji. Yang keempat, puasa Asyura dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Nah, yang kelima, puasa Syawal dilakukan selama 6 hari setelah Idul Fitri. Nah, hikmahnya apa hikmahnya? Yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, dari hawa nafsu. Yang ketiga, amalan baik. Yang keempat, yang kelima. Nah, inilah kesimpulan dan keutamaan puasa sunat materi kita yang kita pelajari hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri, tidak lupa pula Ibu mengingatkan anak Ibu semua. Jadi, rajinlah belajar di rumah dan jangan banyak main dan jangan banyak banyak tidak kehadiran sekolah. Kenapa? Karena anak Ibu yang telah senang beberapa hari lagi akan mengikuti ujian kelulusan, yaitu ujian akhir. Ya, Ibu ya? Ya. Sebelum Ibu kita akhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita membaca hamdalah atau al-fatihah untuk mendapatkan apa? Mendapatkan keberkahan. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.